Kembali kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, dan berselawat kita kepada Junjungan Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siang hari ini saya secara pribadi berterima kasih atas kesempatan dalam pertemuan ini. Maaf Pak, sebentar Pak, bisa dibuka videonya Pak? Oke. Tak nampak muka Pak ada Pak. Hilang. Oh ya. Kenapa? Oh iya. Tadi merek. Oke, lanjut Pak. Lagagah Pak Sikoha. Ah iyalah. Terima kasih. Lanjut Pak. Oke, makasih Beni. Ya, kita langsung saja. Tanpa kita sadari, memang benar barangkali kata ahli. Saya mengutip kata ahli bahwa dunia pendidikan itu adalah dunia informasi yang percepatan perubahannya itu 4 kali lipat setiap 72 jam. Ini kata Profesor Dr. Renal Ghazali. Itu yang saya kutip. Nah, dalam dunia pendidikan tanpa terasa, mulai dari tahun 2020, Maret 2020, dunia dan kita dilanda pandemi. Pada kondisi itu memang semua kita kaget, semua kita menjadi kelabakan. Tempat beberapa saat memang pendidikan pembelajaran tetap muka tidak bisa kita lakukan. Namun tentu pemerintah dengan segala upaya dan segala kemampuan mencoba menganalisis kondisi pandemi yang melandai, hingga memang pemerintah dengan SKB 4 Menteri mengeluarkan panduan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi. Di situ memang masih berlangsung sampai sekarang. Beberapa kali memang pemerintah mulai dari PSBB, kemudian PPKM, kemudian juga PPKM level 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah sekarang kita di Sumatera Barat masuk ke kebanyakan kita, kabupaten kota itu masuk ke level 1, 2, dan 3. Hanya barangkali satu saja kota kita yang masih di level 4. Nah, kondisi pandemi memang memaksa kita untuk pembelajaran yang tak sempurna. Tapi saya ingin juga meminjam apa yang disampaikan oleh Pak Direktur. Pembelajaran ini memang harus kita lakukan. Daripada tidak sama sekali, biarlah pembelajaran itu terbata-bata, biarlah pembelajaran itu tak sempurna. Yang penting ini kita lakukan. Nah, khusus kita di Padang Panjang, mencermati SKB 4 Menteri, kemudian terakhir juga dengan Inmendagri, kemudian diteruskan lagi dengan instruksi Wali Kota Padang Panjang, memang kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun sebelum pembelajaran tatap muka kita laksanakan, sesuai dengan SKB 4 Menteri itu memang sekolah kita siapkan sedemikian rupa. Sekolah kita wajibkan untuk mengisi daftar periksa itu melalui laman Dapodik. Sedemikian rupa. Dan itu pun kita awasi, kita bentuk tim di tingkat Kota Padang Panjang yang di dalamnya itu masuk semua unsur, baik dari pemerintah daerah Kota Padang Panjang, dari Pol PP, Dinas Kesehatan, termasuk juga dari BPBD,
Dinas Pendidikan, kita bersama-sama mencoba memantau sekolah, memandu sekolah, mencek sekolah, apakah memang sekolah itu sudah siap sesuai dengan daftar periksa yang diwajibkan dalam SKB 4 Menteri itu. Nah, kita turun bersama-sama, kita bimbing sekolah itu bersama-sama, kita pantau bersama-sama, dan setelah memang kita nyatakan siap, baru kita membuka pembelajaran tatap muka itu. Nah, pembelajaran tatap muka yang kita laksanakan di Padang Panjang itu memang sudah mulai dari awal kita sudah lakukan itu. Ada beberapa waktu terhenti ketika memang pandemi ini sedang meningkat kembali, sedang meningkat. Setelah itu, setelah pandemi ini mulai mereda, kita mulai kembali pembelajaran tatap muka dengan memang memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat. Semua sekolah dengan protokol kesehatan itu wajib melengkapi, nah, itu yang kita utamakan. Nah, sehingga memang dalam proses pembelajaran tatap muka, khususnya di Padang Panjang, alhamdulillah dari proses pembelajaran tatap muka terbatas itu kita memang belum menemukan klaster-klaster yang ada di satuan pendidikan. Kalau ada 1-2 anak, atau mungkin 1-2 guru yang terkonfirmasi itu, dan itu tidak berasal dari klaster sekolah. Bisa saja karena dia berpergian ke luar daerah, terkena dengan itu. Nah, intinya apa? Di masa pandemi dan di masa PPKM level 3, kebanyakan kita di Sumatera Barat ini, memang pilihan utama kita memang melaksanakan pembelajaran tatap muka ini sebuah keharusan nampaknya. Ya, Pak, betul, Pak. Ya, kenapa demikian? Hampir 1,5 tahun pandemi ini melanda dunia, terutama kita di Indonesia, memang terjadi penurunan yang luar biasa di segala aspek terhadap dunia pendidikan terutama. Tadi barangkali Pak Eri dan kawan-kawan mengatakan ya, tidak hanya dunia pendidikan saja, perdagangan juga terpapar dengan itu, ya, perekonomian masyarakat juga terimbas luar biasa dengan itu. Nah, tentu kita tidak ingin berlarut-larut di dalam dunia pendidikan lebih terpapar lagi. Kalau ini semakin kita biarkan, barangkali kita mungkin akan sulit kembali membangkitkan semangat belajar anak-anak kita. Kita akan sulit kembali membenahi sikap dan perilaku anak-anak kita. Betul, Pak. Ya, ini menjadi momen kita. Nah, justru itu pembelajaran tatap muka terbatas kita laksanakan sedemikian rupa dengan jumlah siswa itu maksimal hanya 50% per rombel. 50% per rombel. Oke, Pak. Jadi kalau hari ini kelompok si A yang belajar tatap muka, maka kelompok si B-nya di rumah pada hari ini. Berapa, Pak, jumlah sekolah di Padang Panjang berapa, Pak? Jumlah sekolah di Padang Panjang SD itu ada 39 dan SMP ada 19. Pelajarnya, Pak? Total pelajarnya? Jumlah pelajar itu ada lebih kurang 2.000 lebih. Ya. 2.000 lebih. 2.000 lebih pelajar kita di Padang Panjang. Nah, inilah yang kita coba memformulasikan, mengatur sedemikian rupa proses pembelajaran itu secara bergantian. Kalau hari ini dia belajar tatap muka, maka besok dia belajar daring atau luring di rumah dengan penugasan. Begitu secara bergantian. Termasuk juga pengaturan mejanya dalam ruangan kelas. Di jarak-jarak. Nah, diatur jaraknya minimal 1,5 meter. Kemudian meja itu, bangku itu, kursi itu hanya ditempati oleh orang anak yang bersangkutan. Kita kasih namanya per meja itu. Jadi kalau meja satu ini adalah si A, maka meja duanya si B. Jadi meja yang sama hanya ditempati oleh anak yang sama. Nah, ini yang kita lakukan sedemikian rupa. Kemudian protokol kesehatannya, cek suhunya setiap anak masuk, kemudian cuci tangannya, kemudian fasilitas WC-nya yang bersih,
itu menjadi menjadi sebuah keharusan. Nah, itu yang kita lakukan di Padang Panjang, dan alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan sedemikian rupa, dan itu juga memang menjadi harapan orang tua. Iya, Pak. Ya, ternyata orang tua juga sudah lelah dengan anak-anak di rumah. Mana lagi orang tua yang Iya, juga Pak. akan berusaha ya, Iya, Pak. dengan ekonominya. Iya, Atau Pak. mungkin kalau ada orang tua yang pegawai negeri, misalnya pegawai Iya. seperti kita, ini memang merepotkan dan meribetkan. Jadi dengan membuka pembelajaran tatap muka terbatas ini, dan ini memang harapan seluruh masyarakat. Jadi Iya, Pak. kita sampai sekarang di Padang Panjang belum kita temukan orang tua yang menolak untuk Yang keberatan ya, Pak. belajar tatap muka. Oke. Ini barangkali kondisi terkini di Padang Panjang dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini, dengan kondisi COVID yang sampai saat ini masih berlangsung. Nah, sampai Dan kapan tentunya selesai, kita, Pak? ya tentunya kita berharap mudah-mudahan ini makin melandai terus. Iya, Pak. Pada akhirnya nanti mungkin ya hilang, paling tidak memang di Sumatera Barat ya yang kita cintai ini, ya, terutama tentu di Indonesia, di Oke, Pak. wilayah Kesatuan Republik Indonesia, di negara yang kita banggakan ini. Nah, ini kira-kira ulasan Oke, Pak. singkat saya sebagai Terima pembuka kasih. dalam diskusi ini nanti. Ya, Iya, Pak. mudah-mudahan kita berbagi lah Siap, Pak. dengan wilayah-wilayah lain, dengan teman lain, bagaimana pula yang dilakukan, kemudian apakah ada hambatan dan segala macam. Nah, saya kira begitu, Pak Eri. Terima kasih. Terima kasih, Teman-teman Pak wabarakatuh. Elvan. Saya sebagai salah satu orang tua siswa juga merasakan, Pak, bagaimana letihnya kita mendampingi anak-anak belajar nih. Kadang kasihan juga melihat anak-anak belajar sementara kita kerja, tidak ada waktu gitu, Pak. Oke, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Sofiar Sam, Satgas COVID Kabupaten Solo, untuk menyampaikan paparannya tentang bagaimana mengawasi pembelajaran tatap muka di Kabupaten Solo. Silakan, Pak Sofiar Sam. Terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofiar Sam. Sehari-hari bertugas sebagai Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Solo. Dan di Satgas kita berada pada bidang komunikasi publik yang bertugas untuk menyampaikan informasi-informasi tentang kondisi COVID-19 di Kabupaten Solo. Mengenai persiapan tatap muka atau pelaksanaan pembelajaran di Kabupaten Solo, kita sudah melaksanakan kegiatan itu, yaitunya mungkin berdasarkan itu pertama, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2021, yaitunya tentang PPKM level 4 di Sumatera Barat. Jadi kebetulan untuk Sumatera Barat, untuk level ini itu ada pada Kota Padang. Kemudian berdasarkan instruksi Mendagri lagi nomor 37 tahun 2021 tentang pembelajaran PPKM itu ada level 3, level 2, dan 1. Nah, untuk Kabupaten Solo itu berada pada level 3. Menyikapi tentang ketentuan tersebut, pemerintah Kabupaten Solo telah mengeluarkan surat edaran, yaitunya tentang pembelajaran ini, yaitunya SE Bupati Solo nomor 420 tahun 2001, yaitunya bulan Juli 2021, yaitunya tentang penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi mulai dari SD, kemudian ada RA, ada Madrasah Ibtidaiyah, kemudian MTSN, MA, SMK, dan SLB. Nah, jadi baik itu formal maupun non formal. Jadi itu surat edaran tersebut itu menyikapi dari ketentuan instruksi Mendagri. Adapun hal-hal yang diatur dalam surat edaran tersebut, bahwa pertama yaitu mengenai pembelajaran itu dilaksanakan di satuan pendidikan itu secara tatap muka dengan terbatas.
Jadi sama dengan di Kota Padang Panjang, bahwa di Kabupaten Solo kita melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka terbatas. Pertama, itu kita lakukan dengan tetap melaksanakan dengan protokol kesehatan. Tempat-tempat pembelajaran tersebut kita lengkapi dengan tempat cuci tangan, kemudian pakai masker dengan semua siswa, begitu juga dengan tenaga pendidik. Kemudian sistem pembelajaran itu adalah 50%, Pak, dari pembelajaran nasional, yaitunya 1 jam pelajaran itunya biasanya 40 menit, nah, itu sekarang kita laksanakan secara 20 menit. Kemudian kita melakukan sistem shift pagi. Misalnya jumlah siswa sebanyak 40 orang, untuk saat ini kita lakukan sebanyak 20 orang. Nah, jadi 20 orang lagi kita laksanakan untuk besok harinya dan begitu seterusnya. Kehadiran peserta didik itu sebanyak 50% dan itu kita laksanakan di semua satuan pendidikan, baik itu formal maupun non formal. Begitu kira-kira gitu Pak Endi, sistem pembelajaran yang kita lakukan di pemerintah Kabupaten Solo. Ada data Pak berapa jumlah sekolah pelajar di Kabupaten Solo Pak? Aduh, kalau untuk data mungkin kita sekarang ini belum didukung dengan data jumlah pelajar. Cuma yang jelas itu di daerah Kabupaten Solo itu beda dengan Kota Padang Panjang. Kita agak besar nih Pak. Jumlah nagarinya ada 74, jumlah kecamatan 13. Jadi mungkin barangkali untuk data siswa, data sekolah kita mungkin belum tersedia untuk saat ini. Cuma barangkali sesuai dengan Satgas, kita ini lebih kepada kondisi data-data tentang kondisi COVID begitu, Pak. Oke, Pak. Untuk saat ini di Kabupaten Solo itu total kasus COVID-19 itu sebanyak 3.157. Dengan rincian, dengan uraiannya, karantina mandiri itu sebanyak 218 orang, kemudian dirawat ada sebanyak 35 orang, meninggal 110, dan sembuh sebanyak 274. Jadi dari total tersebut, itu banyak yang sembuh, Pak. Dan lebih banyak lagi itu yang kita lakukan dengan karantina mandiri daripada dirawat, begitu, Pak. Untuk kondisi yang terkini itu di Kabupaten Solo, angka yang cukup signifikan itu sekitar bulan Agustus dan Juli ini, Pak. Jadi pada tanggal 28 Juli itu ada sebanyak 72 orang. 70, biasanya kita hanya 5 atau 6, di bawah 10 lah begitu, Pak. Nah, jadi berdasarkan tersebut, ini dilakukan karena adanya tracking. Kita melakukan kegiatan tracking dan kegiatan vaksinasi massal gitu. Iya, Pak. Itu termasuk juga itu siswa-siswa yang akan melakukan sekolah tersebut. Jadi jumlah siswa, jadi kita dari rank umur 12 sampai dengan 17 tahun, itu sebanyak 42.801. Itu kita lakukan itu kegiatan vaksinasi gitu, Pak. Ya, vaksin. Nah, dalam rangka pembelajaran sekolah ini juga. Nah, jadi itu data-data pendukung untuk kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas di Kabupaten Solo. Jadi kita sudah menindaklanjutannya dengan surat edaran Bupati Solo gitu, Pak. Oke, untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah, Pak, apakah Satgas Kabupaten Solo membentuk tim, Pak, untuk mengawasi sekolah? Kita di Kabupaten Solo untuk tim Satgas, kita ada untuk tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat nagari gitu, Pak. Iya. Nah, secara berkala itu tim Satgas Kabupaten Solo itu melakukan kegiatan monitoring gitu, Pak, di lokasi-lokasi yang sudah kita rencanakan, baik itu tingkat kecamatan maupun tempat-tempat yang fasilitas umum begitu, Pak. Jadi termasuk ke sekolah-sekolah, kita ambil sampel
Misalnya untuk daerah yang bagian selatan, Kecamatan Lembang Jaya, kemudian Kecamatan Lembang Wanti, Kecamatan Gunung Terang, sampai dengan wilayah utara itu Kecamatan 10 Kota Sigara. Jadi kita sampel itu untuk melakukan kegiatan monitoring gitu, Pak. Tidak hanya di sekolah, akan tetapi juga itu di tempat-tempat umum, fasilitas umum gitu, Pak, dan pelayanan publik. Oke. Oke, terima kasih Pak Supiarsa. Kepada teman-teman adik-adik kalau ada pertanyaan bisa dibuat di room chat atau raise hand. Selanjutnya kepada narasumber selanjutnya Yose Rizal, salah seorang orang tua siswa di Kota Padang dan juga seorang wartawan juga, mungkin dia bisa memberikan sedikit pengalamannya atau informasinya kepada kita semua. Pak Yose Rizal. Halo, Pak Yose. Oke, Pak Yose Rizal, suara terdengar kan? Terdengar. Oke, terima kasih. Bisa berbagi sedikit sebagai seorang orang tua murid dan seorang jurnalis tentang protokol kesehatan di sekolah ini. Silakan Pak Yose. Ya, terima kasih Pak Yandi. Saya Yose Rizal, kebetulan memang di liputan juga, di wartawan. Saya salah seorang orang tua murid di Kota Padang. Nah, kalau menceritakan pengalaman saya sebagai orang tua masa pandemi ini, orang tua murid masa pandemi ini, mungkin hampir sama yang dialami dengan orang tua lainnya yang punya anak di sekolah, apalagi anak SD, anak SD. Karena kemandirian anak SD sendiri kan lebih stabil daripada SMP, SMA masih mendingan lah, bisa mandiri. Kalau SD dengan pembelajaran dalam jaringan daring ini, ya separuhnya kita lah yang belajar, separuhnya kita lah yang sekolah. Bagaimana anak-anak itu kalau belajar sama orang tuanya, dia tidak patuh sepenuhnya, banyak bermainnya. Karena kalau berharap pun kita bisa berharap anak-anaknya ada belajar tatap muka di sekolah, berharapnya seperti itu. Karena secara kualitas dan kemampuan anak dengan belajar daring ini, kita akui tidak maksimal. Ya, tidak maksimal karena ya itu tadi, pertama dia tidak serius, tugas-tugasnya lebih banyak kita yang disuruh kerjakan. Jadi kalau pengalaman saya di masa pandemi ini sebagai orang tua murid. Jadi kalau berharap ya berharapnya sekolahnya ada tatap muka lagi, walaupun harus mengikuti aturan-aturan seperti sekarang ini ada PPKM. Kalau nanti Kota Padang mungkin sudah level 3, harusnya udah tatap muka. Jadi nanti kami sangat berharap seperti itu, walaupun mengikuti protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatan yang ketat. Kebetulan anak saya di SD 03 Alai di Kota Padang. Saat kemarin sempat ada tatap muka, itu cukup ketat. Fasilitas prokesnya cukup lengkap, mulai dari cuci tangan, mulai dari pengukur suhu tubuh, itu cukup dilengkapi. Kemudian sistem shift itu konsisten, saya lihat cukup konsisten. Sebenarnya kalau dengan 1,5 tahun pandemi sudah terjadi ini, saya rasa orang tua murid itu sudah paham dan mulai patuh dengan prokes yang ditetapkan pemerintah. Bagaimana anak-anak di sekolah, bagaimana guru, bagaimana sistem pembelajaran.
saya udah patuh dan nggak terlalu rumit lagi lah mengarahkannya. Mungkin itu sedikit pengalaman saya sebagai orang tua. Kebetulan anak saya juga 2 di SD, 1 kelas 2, 1 lagi kelas 5. Itu Bang Heriandi. Yang jelas kualitas pendidikan yang diterima anak dari guru dan orang tua berbeda dengan PSC. Apalagi Ya, itu kita pasti. sebagai seorang jurnalis harus terpecah fokus kita antara bekerja dan mendidik anak. Itu pasti itu. Apalagi kita kan waktu kita sebagai jurnalis itu kan kita harus dituntut mobile. Ya. Kadang kita harus liputan pagi, anak kan harus kita kawal dulu. Emang ada ibunya ada, tapi malahan sama ibunya lebih apa lagi kan? Lebih malas lagi dia belajar. Nah itu pengalamannya. Kadang sarapan kita ada tabuyan di ibu deh, gara-gara ngurus anak ya. Iya betul. Yang pasti kalau di kualitas yang pastilah. Iya pasti itu. Karena nggak maksimal deh. Ya itu Pak Heriandi. Oke, terima kasih Pak Yose. Mungkin ini ada pertanyaan Pak pada Pak Elvan dan Pak Setiasan. Bagaimana sih pengawasan dilakukan pihak Dinas Pendidikan dan Satgas terhadap sekolah ini, baik sebelum dimulai pelajaran sampai sesudah bubar pelajaran ini? Kita tahu misalnya disuruh anak-anak disuruh datang pakai masker, tapi ketika pulang lupa dia pakai masker nih, atau tempat cuci tangannya sabunnya ada habis ternyata kosong. Sampai pijak-pijaknya lah, payah lu dipijak-pijak gitu. Itu bagaimana evaluasinya Pak, pengawasan di sekolah itu Pak? Saya dulu Pak Eri. Silakan Pak Irfan. Oke, makasih Pak Eri. Kita di Padang Panjang, sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka ini memang kita sudah membentuk tim, baik itu di tingkat kota maupun di tingkat sekolah. Nah di tingkat kota itu ya karena ya Padang Panjang kotanya kecil, hanya 2 kecamatan saja, memang agak mudah juga sedikit untuk beda barangkali dengan Solo yang disampaikan oleh Pak Sofia tadi, karena begitu luas ya. Padang Panjang karena kecil, jadi kita memang membentuk tim di tingkat kota itu yang terdiri dari berbagai unsur. Setiap hari memang kita pantau, kita tugaskan, kalau dari Dinas Pendidikan itu ada pengawas, termasuk juga teman-teman di bidang dan di sekretariat untuk berbagi tugas. Kita memantau masing-masing sekolah, kita berbagi tugas. Jadi pagi itu kita melihat anak yang akan masuk itu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan sekolah memang kita wajibkan menyediakan masker kalau sekiranya ada anak yang terlupa membawa masker ke sekolah. Terus kita juga melibatkan Satpol PP. Nah, ketika anak pulang, setiap sekolah itu ada 2, 3, atau 4 Satpol PP yang mencoba memantau itu, dengan Dinas Perhubungan juga mengingatkan itu. Ketika sudah di luar gerbang, itu tugasnya teman-teman di Satpol PP, Dinas Perhubungan untuk mengawasi anak-anak itu agar selalu memakai masker atau mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum pulang atau di dalam perkarangan sekolah itu ada pula satgasnya dari sekolah yang bersangkutan yang memantau, mengawasi, membimbing anak-anak baik cuci tangannya, pemakaian maskernya dan lain-lain dalam rangka mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu yang kita lakukan di Padang Panjang, sehingga memang alhamdulillah sampai sekarang kondisi itu memang masih berjalan sedemikian rupa, dan alhamdulillah anak-anak dan orang tua terbantu dengan apa yang kita lakukan. Jadi memang menarik benar apa yang disampaikan oleh Pak
Pak Yose tadi, memang 1,5 tahun pandemi ini melanda, yang selama ini beban mengajar ini diberikan kepada sekolah. 1,5 tahun itu ternyata memang orang tua di rumah sudah memainkan peran itu pula gitu. Iya, Pak. Nah, tugas-tugas apa yang dikatakan tadi oleh Pak Yose sebagai orang tua, apalagi di anak-anak SD itu, ya lebih banyak memang orang tua yang terpaksa melaksanakan itu. Secara tidak langsung 2 kelas saya ajar, Pak. Kelas 2, 1 kelas 6. Iya, 2 kelas diajar. Kelas 1 dan kelas 2 langsung diajar 2 kelas sekalian seperti itu. Dan itulah, jadi memang, ya itulah memang makanya masyarakat kita sangat berharap bagaimana pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan kembali di satuan pendidikan, sehingga memang beban orang tua ini kembali fokus pula kepada beban-beban ekonomi dan beban-beban keluarganya gitu. Nah, ini yang kita lakukan di Padang Panjang. Ada satgas kita di tingkat kota dan ada satgas kita di tingkat sekolah masing-masing. Kira-kira itu Pak Edi, terima kasih. Oke, mungkin Pak Supyarsam bisa menambahkan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi mengenai evaluasi dan monitoring, pertama kita dari Satgas Kabupaten itu secara berkala itu melakukan, sudah ada protap untuk melakukan kegiatan monitoring. Jadi itu ada dilakukan kepada untuk tingkat kecamatan dan nagari maupun fasilitas-fasilitas lainnya. Terkait dengan kondisi pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan ini, sebelum kita mengeluarkan surat edaran bupati, kita itu sudah melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan dan beserta jajarannya dalam rangka untuk pelaksanaan proses belajar mengajar ini secara terbatas ini di Kabupaten Solok, termasuk itu untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasinya. Jadi ada yang melakukan evaluasi tersebut dari Satgas Kabupaten, ada juga yang dari kecamatan, dan ada juga dari nagari. Nah, kemudian untuk internalnya juga ada dari Dinas Pendidikan begitu, Pak. Jadi secara berkala dari Dinas Pendidikan itu ada melakukan konfirmasi dan komunikasi dengan jajaran pendidikan di bawahnya begitu, Pak. Jadi itu ada dari sekolahnya gitu juga ada, Pak, dibentuk itu timnya begitu. Jadi selain dari tim Satgas Kabupaten, Kecamatan, dan Nagari, dan itu untuk sekolah juga sudah ada dibentuk yang melakukan pengawasan untuk pelaksanaan protokol tersebut. Cuma untuk tingkat kabupaten, kita lebih kepada terlengkapannya begitu, Pak. Misalnya ada untuk cuci tangan, kemudian masker, alat ukur untuk suhu tubuh. Nah, itu kita akan fasilitasi untuk kelengkapannya. Kemudian untuk monitoringnya itu kita secara berjenjang ada begitu, Pak, dilaksanakan. Demikian, Pak. Ya. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ilham Rasid. Selamat siang, Pak. Saya ingin bertanya apakah anak-anak harus divaksin terlebih dahulu untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka? Dan apabila anak-anak itu sudah divaksin, apakah pihak sekolah bisa menjamin kesehatan keselamatan anak-anak dari COVID? Dan apabila ada anak yang terdeteksi COVID, bagaimana kiat dari pihak sekolah menangani hal tersebut? Mungkin dari Pak Supyarsam ada, Pak? Terima kasih. Untuk pelaksanaan vaksin itu memang beragam gitu, Pak, ya. Mungkin ada di beberapa daerah kabupaten kota mengkaitkannya itu dengan segala urusan gitu, Pak, ya. Urusan administrasi. Memang kita di Kabupaten Solok juga seperti itu. Kita sepertinya misalnya itu untuk ASN kita itu kalau tidak melakukan vaksin itu ada sanksi kepada TPP begitu kan. Kemudian untuk kalau masyarakat yang merusak KTP mungkin tidak bisa. Tapi kalau untuk
sekolah kita belum melakukan hal seperti itu begitu Pak. Belum lagi. Kita hanya untuk hal-hal tertentu yang sifatnya pelayanan publik, untuk administrasi, kemudian untuk ASN kita sendiri. Untuk anak sekolah belum lagi Pak. Cuma kita untuk anak sekolah ini vaksin itu memang kita lakukan itu tersendiri gitu Pak. Jadi berdasarkan umur 12 sampai 17 tahun itu kita targetkan untuk pelaksanaan vaksin, tapi tidak ada kaitannya dengan sekolah begitu Pak. Ya, demikian Pak. Dari Pak Irfan, mengenai Pak menjawab pertanyaan ini Pak. Oke, Peri. Oke, Peri, makasih Peri. Barangkali kita di Padang Panjang hampir sama saja dengan Solo, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fiarsam tadi. Kita memang di awal kita sudah melakukan swab untuk seluruh guru, dan di tahap kedua juga kita sudah melakukan vaksin. Hampir 80% guru-guru kita sudah divaksin. Nah, sekarang kita sedang mempersiapkan dengan surat edaran dari Kepala Dinas Kesehatan. Kita sedang mempersiapkan satuan pendidikan untuk mendata siswa-siswa kita yang akan kita lakukan vaksinasi. Nah, kenapa ini perlu kita data? Karena memang sesuai dengan aturan itu bahwa untuk vaksin siswa itu kita butuh surat persetujuan. Kita butuh surat persetujuan orang tua untuk anaknya divaksin. Nah, ketika persetujuan orang tua sudah ada, inilah yang kita data, baru kita lakukan vaksinasi kepada siswa-siswa kita yang umur di antara 12 sampai 18 tahun. Tapi ini baru kita sedang mau memulai pendataan khusus untuk siswa. Tapi yang perlu kita ingin sampaikan adalah apakah itu guru, tenaga kependidikan, ataupun siswa, kalaupun semuanya sudah divaksin, itu bukan berarti serta-merta tidak akan terpapar oleh COVID-19, itu tidak ada jaminan itu. Nah, terkait dengan itu, makanya penting, kalaupun memang kita sudah divaksin, vaksin itu hanya untuk menambah kekebalan tubuh. Nah, dari data-data para ahli itu disampaikan, kalau sudah divaksin, paling tidak kalaupun kita terpapar, maka tingkat keterpaparan itu menjadi ringan, tidak parah. Nah, ini barangkali yang jaminan untuk tidak terinfeksi atau tidak terpapar, tentu ini tidak ada gitu. Kalau misalnya kita sudah divaksin tetapi kita abai dengan protokol kesehatan, tentu peluang untuk terpapar itu tetap juga tinggi. Nah, jadi kalau kita divaksin kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan, andai pun sekiranya kalau terpapar juga, maka tingkat keterpaparannya itu, tingkat risikonya itu menjadi rendah. Nah, ini mungkin yang perlu kita katakan secara bersama-sama pada masyarakat, terutama pada orang tua anak-anak kita, agar orang tua atau masyarakat kita yakin bahwa vaksin itu untuk meningkatkan imun tubuh atau daya tahan tubuh. Nah, salah satu upaya oleh pemerintah untuk herd immunity itu gitu. Nah, itu barangkali Pak Eri. Nah, tetap saja ketika sudah divaksin, protokol kesehatan itu menjadi sebuah keharusan harus kita jaga. Nah, ini saya kira penjelasan saya dari pertanyaan tadi gitu. Nah, terkait dengan anak-anak, sekiranya ada anak yang ditemukan terkonfirmasi, maka anak yang bersangkutan kita konfirmasikan dengan puskesmas yang terdekat. Nah, sekiranya tingkat keterpaparannya itu rendah, maka anak itu langsung kita isolasi mandiri
di rumah. Nah, sampai saat ini kalaupun ada anak-anak yang terkonfirmasi itu hanya bisa selamat dengan dengan isolasi mandiri saja. Belum kita temukan sampai sekarang yang anak-anak yang terkonfirmasi itu yang harus dirawat di rumah sakit, gitu ya. Nah, ini barangkali penjelasan kita yang ada di Padang Panjang. Saya kira itu Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Jika tatap muka dilakukan nantinya, apakah tatap muka ini bisa berpotensi terhadap penerapan PPKM lagi? Sejauh mana persiapan upaya penertiban masyarakat dari pemerintah saat tatap muka dilakukan? Mungkin dari Pak Supiersam. Ya, mengenai pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, jadi kita mungkin itu tidak juga ada jaminan gitu Pak ya, bahwasanya ini akan menimbulkan situasi PPKM di atas lagi. Cuma yang jelas kita dari pemerintah Kabupaten Solo itu kita tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran yang telah digariskan oleh pemerintah kita, baik itu pemerintah dari pusat maupun dari provinsi. Kita tetap komit sesuai dengan ketentuan yang telah ada tersebut, kita laksanakan. Nah, jadi kalau seandainya itu ada kasus baru atau adanya jumlah peningkatan, barangkali itu mungkin tidak ada jaminan juga dari kita. Cuma yang jelas kita akan berusaha dan tetap komit untuk menjalankan protokol COVID dalam rangka itu mengurangi dan kapan perlu itu kita habisi gitu Pak. Itu wabah COVID tersebut. Kemudian itu menarik juga Pak tentang kegiatan anak-anak kita tersebut terkait dengan dilaksanakannya tatap muka ini, bahwa itu mungkin dengan banyaknya anak-anak ini kegiatan di rumah, jadi mereka itu kurang kegiatan gitu Pak. Dan kegiatannya itu nggak jelas. Apalagi orang tuanya, kedua-duanya untuk melaksanakan bertugas, kemudian melaksanakan tugas lain. Yang lebih apanya bagi kita itu mengenai gadget ini Pak. Handphone gitu kan. Dan seharian habis untuk itu aja gitu Pak. Dan kita khawatirnya itu dari kegiatan tersebut mendapatkan masalah baru nantinya gitu Pak. Baik itu dari segi psikologis, kemudian dari segi mentalnya gitu. Dan dapat hal-hal yang baru di sana itu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan keinginan pendidikan. Nah, itu satu sisi gitu, Pak. Satu sisi itu kalau banyak anak-anak ini di rumah begitu. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, paling tidak dengan kegiatan terbatas tersebut, itu sudah mengurangi juga begitu, Pak. Mengurangi juga kegiatan apa yang akan kita khawatirkan tersebut. 100%. Nah, itu tentunya itu bagaimana apa syarat-syaratnya dan bagaimana ketentuannya, tentunya kita akan coba laksanakan hal seperti itu begitu, Pak. Iya. Demikian, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Bicara tentang protokol kesehatan, kita kan bicara soal alat-alat yang ada di sekolah, misalnya sabun, masker, segala macam. Pengalaman kita di Padang, Pak, pengalaman saya, mudah-mudahan tidak terjadi di Padang Panjang dan Solo nih. Sebulan 2 bulan ada berjalan protokol kesehatan nih ketika tetap muka dilakukan. Tapi 3 bulan kemudian mulai longgarnya nih. Anak-anak mulai dibebaskan tidak pakai masker, tidak ada pemeriksaan suhu. Kemudian sabunnya Pak, sabun untuk cuci tangan ini Pak, tidak ada lagi. Ditanya pihak sekolahnya katanya dana tidak ada untuk menyediakan sabun ini. Untuk Padang Panjang bagaimana Pak? Terima kasih Pak Eri.
sepanjang pengamatan kita di Padang Panjang terkait dengan pemenuhan protokol kesehatan, alat-alat yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan sebagaimana yang kita instruksikan. Alat-alat itu seperti apa yang dikatakan oleh Pak Setiar tadi, ada yang dibantu oleh pemerintah daerah melalui BPBD, dan ada yang disiapkan oleh sekolah melalui dana BOS. Jadi dana BOS bisa dipergunakan oleh satuan pendidikan atau oleh sekolah untuk menyiapkan alat-alat yang diperlukan dalam rangka pemenuhan protokol kesehatan itu. Ya seperti termogan, kemudian seperti Pak Eri katakan tadi mungkin sabun cuci tangannya, tisunya, dan masker. Sekolah wajib menyiapkan cadangan masker. Jadi andai kata ditemukan anak yang tidak pakai masker atau yang lupa membawa masker, maka sekolah harus memberikan masker cadangan itu kepada dipakai oleh siswa. Nah ini yang kita lakukan, dan apa yang disampaikan oleh Pak Setiar tadi, ya pantauan kita secara berkala berkesinambungan terhadap teman-teman kita di satuan pendidikan, mengingatkan itu sepanjang proses pembelajaran itu berlangsung, mulai dari anak datang sampai kembali ke rumah itu, bagaimana bisa mematuhi protokol kesehatan itu dengan baik. Nah, ini barangkali yang penting. Sebab bagaimanapun juga kalau masker, nah, karena memang secara secara medis itu paparan COVID itu kan lebih cenderung ke ke mulut dan ke hidung, kan begitu, lebih cenderung ke situ. Makanya diwajibkan alat untuk membentengi itu, gitu. Makanya anak-anak kita, guru-guru kita, tenaga kependidikan kita mewajibkan memakai masker itu sepanjang proses pembelajaran itu berlangsung. Nah ini di Padang Panjang. Jadi alhamdulillah Pak ini terkait dengan termogan, ukur suhu, alat ukur suhu, kemudian sabun, kemudian ada lagi tisu barangkali, dan terutama memang masker itu memang diwajibkan disiapkan di satuan pendidikan. Nah tempat cuci tangannya ya ada yang disiapkan oleh satuan pendidikan, dan ada juga beberapa yang bantu dari BPBD kita di Kota Padang Panjang. Barangkali yang bersama saja dengan apa yang disampaikan oleh Pak Setiar yang di Solo tadi. Gitu. Saya kira itu mungkin penjelasan kita, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Irfan. Kemudian ini pertanyaan untuk Pak Yose Rizal. Sejauh ini lebih banyak mana orang tua yang ingin sekolah tatap muka dengan yang tidak? Sebab di beberapa sekolah lain di Kota Padang masih banyak orang tua yang ingin anaknya sekolah daring. Mereka takut anak terpapar COVID, sehingga guru harus membuat format surat pernyataan untuk orang tua. Mana yang mau dan mana yang tidak. Untuk Pak Yose Rizal. Halo Pak Yose Rizal. Iya, terima kasih Pak Eri. Ini pandangan Bapak sebagai seorang jurnalis ini. Sejauh mana Bapak orang tua yang setuju dan tidak setuju ini? Iya, terima kasih. Pertama mungkin saya melihat dari sisi kapasitas saya sebagai orang tua murid. Kalau secara pribadi, kapasitas saya sebagai orang tua murid, saya mengharapkan memang sebaiknya ada tatap muka, walaupun ada pembatasan, ada sistem shift. Ini sekaitan dengan kualitas pendidikan, ya. Untuk kualitas pendidikan, karena seperti yang saya ceritakan tadi, anak belajar di sekolah dengan anak belajar di rumah itu beda, sangat beda apanya, tingkat penerimaannya, tingkat kepatuhannya sangat beda. Nah, cuman kan sekarang pandemi, betul pandemi.
Jadi sebagai jurnalis, dari informasi yang kebetulan berinteraksi dengan banyak orang tua, kalau dipresentasikan lebih banyak juga yang meminta tatap muka. Masih banyak juga yang minta tatap muka. Dan ini tergantung dari pemerintah, kan. Ini kan sebenarnya pasnya untuk pemerintah yang penyedia sarana pendidikan. Kalau masyarakatnya dari orang tua murid pada umumnya itu lebih banyak meminta untuk tatap muka lagi. Walaupun untuk harus mengikuti sejumlah aturan-aturannya seperti pembatasan tadi, seperti patuhi prokes, mungkin ada lagi yang perlu dilakukan agar anak-anak tidak terpapar COVID di sekolah. Itu Pak Edi, pandangan saya. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Assalamualaikum Pak, bagaimana bentuk kerjasama orang tua dan pemerintah dalam pelaksanaan sekolah tatap muka? Apabila ada orang tua yang tidak mengizinkannya untuk sekolah tatap muka, bagaimana solusinya Pak? Mungkin Pak Supiarsa dulu. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk kerjasama, kita sekarang ini lebih kepada himbauan ya, atau semacam surat edaran seperti itu gitu Pak ya. Jadi kita ada dasar hukum gitu. Ada surat edaran dari pemerintah Kabupaten Solo bahwa misalnya melihat situasi dan kondisi yang dari pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah provinsi, kita akan membuat suatu kebijakan begitu Pak. Jadi kalau tidak ada itu semacam kerjasama segala macam, cuma itu sudah merupakan suatu kebijakan yang harus kita laksanakan. Kemudian kalau seandainya ada orang tua yang tidak mau melaksanakan kegiatan tatap muka, sebagaimana yang telah kita gariskan itu ada itu, jadi itu dibuat surat pernyataan aja gitu Pak. Buat surat pernyataan dari orang tua bahwa anaknya tersebut tidak bisa untuk mengikuti kegiatan pendidikan begitu Pak. Dan itu memang sudah ada kita lakukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi mungkin dalam hal kerjasama segala macamnya itu nggak ada kita gitu Pak. Demikian Pak. Oke, mungkin ini bisa ditambahkan Pak Irfan. Oke, makasih Pak Iri. Ya, barangkali hampir sama saja dengan Pak Supiarsam tadi. Kalau di Padang Panjang, orang tua yang tidak setuju itu mungkin tidak sampai 1%. Hampir ini. Nah, mungkin kita temukan 1-2 beberapa saja gitu. Tidak akan sampai 1%. Dan 99%-nya memang orang tua itu sangat berharap pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan di satuan pendidikan. Nah, terkait dengan kalau ada orang tua yang anaknya belum diizinkan dengan tingkat kekhawatiran yang tinggi, mungkin bagi orang tua yang bersangkutan, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekar tadi, memang orang tua membuat surat permohonan bahwa anaknya belum diizinkan untuk belajar tatap muka. Nah, bagaimana proses pembelajarannya? Tetap kita layani. Anak yang belum diizinkan belajar tatap muka, maka guru berkewajiban untuk memberikan layanan pendidikan baik dalam bentuk daring maupun dalam bentuk luring atau penugasan-penugasan. Yeah. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini masih berjalan. Tetapi sekali lagi di PPKM level 1, 2, 3 di tahap kedua ini tidak kita temukan lagi orang tua yang belum setuju gitu. Di level pertama kemarin itu masih ada beberapa 1-2 tidak sampai 1%. Dan itu tetap kita layani Ferry dalam bentuk penugasan atau dalam bentuk luring dan bentuk daring. Dia tetap mengikuti kita. Termasuk barangkali ya pembinaan keagamaannya
kultum Jumatan pagi tetap Jumat pagi itu tetap dalam bentuk daring, dia tetap mengikuti, dan orang tuanya tetap memberikan laporan kehadiran anaknya bahwa anaknya mengikuti pembelajaran itu gitu. Ini yang kita lakukan di Padang Panjang, yang jelas apapun itu kondisinya, anak tetap mendapatkan layanan sebaik mungkin dari satuan pendidikan. Yang bisa tatap muka kita layani tatap muka, yang belum bisa tatap muka kita layani dalam bentuk daring atau luring. Nah, itu yang kita lakukan, Ferry. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan warga Padang, khususnya Sumatera Barat pada umumnya, semakin patuh dengan protokol kesehatan. Saya yang tinggal di Padang berharap demikian, Pak. Iri kami, Pak, dengan Padang Panjang Solo yang sudah mulai pembelajaran tatap muka ini. Rasa benar susahnya menjadi guru, Pak. Mendampingi anak pagi, iya, mendampingi anak pagi belajar gitu, Pak. Sebelum kita sudahi, sedikit saja dari saya, Ferry. Iya, Pak. Kalau selama ini proses pembelajaran itu diserahkan ke guru, sejak kita tahu kan seperti itu. Ya. Tapi pandemi barangkali mengingatkan kembali kepada orang tua bahwa memang tidak mudah juga jadi guru. 1,5 tahun ya. Tidak mudah juga jadi guru. Tadi Pak Yose kan sudah merasakan juga sebagai perwakilan orang tua. Setelah 1,5 tahun, apalagi di anak-anak di kelas rendah itu, kelas 1 dan kelas 2 SD itu yang luar biasa. Begitu repotnya, ribetnya orang tua. Belum lagi tugas-tugas harian yang akan dilakukan oleh orang tua gitu. Jadi mungkin Tuhan sudah membelajarkan kita dengan musibah ini, dan mudah-mudahan kita memang pandai mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan musibah ini cepat pandemi cepat berlalu, Pak. Pandemi ini cepat berlalu. Sumatera Barat seperti dahulunya. Ya, kami juga mendoakan supaya Padang itu ya sama. Amin, Pak. Amin, Pak. Kami berharap kami semua di kabupaten kota lain mendoakan Padang samalah dengan kita di kabupaten kota lain, karena memang anak kemenakan kita yang di Padang itu termasuk itu juga semua warga kita, dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Oke, Pak. Sebelum kita tutup FGD ini, masing-masing narasumber kita berikan kesempatan 2 menit menyampaikan closing statement-nya. Untuk pertama kita berikan pada Pak Sofian Samad. Terima kasih, Pak. Jadi memang pertama sekali jadi kami mengucapkan terima kasih ini kepada Pak Eriandi yang telah memfasilitasi kita dalam rangka untuk bisa berkontribusi untuk menyampaikan kondisi-kondisi daerah kita, dan tentunya juga memberikan masukan-masukan terkait dengan pelaksanaan belajar mengajar ini secara khususnya, dan pelaksanaan kondisi COVID secara umumnya di Sumatera Barat kita ini. Jadi harapan kita pertama, semoga kondisi COVID-19 di Sumatera Barat ini itu cepat berlalu gitu ya, Pak ya. Amin, Pak. Kemudian pelaksanaan proses belajar mengajar untuk di Sumatera Barat ini itu harapan kita itu dapat terlaksana kembali. Itu sebagaimana besarnya harapan sebagian besar daripada orang tua murid kita gitu, Pak. Dan itu sebagai disampaikan tadi, bahwa itu memang sebagian besar orang tua murid itu berharap sekali itu anaknya itu dapat lagi melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka. Kemudian yang ketiga, kita mengharapkan masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yang komit. Jadi artinya sesuai dengan harapan kita, tentunya itu harapan daripada pemerintah kita itu juga harus kita laksanakan. Dulu ada 3M namanya, sekarang tambah 5M, Pak. 5M. Jadi mencuci tangan, mengurangi kerumunan, jaga jarak, memakai masker, ya 5 gitu. Jadi kita harus komit juga untuk melaksanakan tersebut, supaya harapan kita secara bersama-sama
untuk melaksanakan proses belajar mengajar ini secara baik itu dapat terlaksana sesuai dengan harapan orang tua kita dan harapan kita bersama begitu Pak. Demikian itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Lanjut Pak Eva. Terima kasih Peri. Ya saya kira mungkin sama dengan Pak Sefiarsam tadi dari Solo. Kami atas nama Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tentu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan berdiskusi ini yang Pak Eri berikan kepada kita semua. Dengan ini kita bisa berbagi tentang kondisi di daerah kita masing-masing dan barangkali mungkin ini bisa juga dilakukan di daerah-daerah lain. Tapi yang terpenting, Pak Iri, saya ingin mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Pak Direktur. Biarlah pembelajaran yang terbatas apapun itu namanya, tak sempurna daripada tidak sama sekali. Kita memang sudah merasakan, Pak Iri, 1,5 tahun pembelajaran yang tidak ini tetap muka tidak bisa kita laksanakan sedemikian rupa. Ini memang membawa efek yang luar biasa terhadap sikap dan perilaku anak-anak kita. Di rumah dengan kondisi orang tua yang begitu juga sibuk, tentu anak-anak ini tidak terawasi, tidak terkontrol, tidak terbimbing dengan baik. Nah, ketika dia belajar tatap muka di satuan pendidikan, masih ada harapan kita untuk guru dapat membimbing generasi muda kita ini sedemikian rupa sehingga jiwa pikirannya masih bisa kita arahkan kepada yang baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Sefiar tadi, ternyata memang ketika kita belajar daring dengan mempergunakan gadget, teknologi, walaupun memang teknologi ini memang tidak bisa kita menghindar lagi, tetapi yang jelas tentu teknologi ini punya dua dampak. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Nah, terkait dengan anak-anak kita yang barangkali dengan usianya masih banyak yang terjebak dengan dampak-dampak negatifnya, apa yang disampaikan oleh Pak Sefiar Sam tadi. Nah, kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita bisa terlepas dari itu. Apapun itu yang terjadi dengan pandemi ini, Pak Eri, yang penting tentu kita tidak kehilangan upaya, kita tidak kehilangan akal. Kita masih punya mimpi-mimpi terbaik kita dalam rangka melayani peserta didik kita. Nah, PPKM level T1, 2, 3 dan pembelajaran tatap muka terbatas ini tentu salah satu wadah kita untuk mendekatkan diri guru-guru kembali secara psikologi dengan anak-anak kita atau dengan peserta didik kita. Kata Pak Sofiar tadi, kata Pak Pak Yose tadi, ya kalau di rumah dia mungkin dengan orang tuanya dia bisa tingkat kepatuhannya mungkin mulai melemah. Yang jelas kalau dia belajar dengan guru tentu tingkat kepatuhannya beda dengan orang tuanya. Kalau orang tua memberikan tugas, penerimaan anak tentu beda ketika dibandingkan dengan guru yang memberikan tugas. Apa yang disampaikan oleh Pak Yose tadi ya, barangkali memang ya di anak-anak yang di tingkat bawah itu malah orang tua atau kakaknya, abangnya yang lebih banyak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru itu di rumah. Nah, harapan kita semuanya masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Barat, apa yang disampaikan oleh Pak Sefiar tadi, kita memang berharap semua masyarakat Sumatera Barat itu selalu mematuhi protokol kesehatan ya agar pandemi ini bisa berakhir, bisa hilang dari wilayah kita atau dari Sumatera Barat ini, Ferry.
kita tetap berupaya terbaik untuk melakukan pembimbingan terhadap anak-anak kita melalui guru-guru di satuan pendidikan. Karena memang ternyata memang bagaimanapun canggihnya teknologi, bisa kita belajar daring, bisa kita belajar dari jarak jauh segala macam, tetapi ternyata memang peran guru sampai sekarang belum bisa tergantikan. Saya kira itu saja dari saya, Ferry. Terlebih kurang saya mohon maaf. Bila terkira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, Untuk Ferry. Pak Yose. Ya, mungkin saya sedikit saja. Yang namanya ya secara umum kita pasti berharap pandemi berakhir cepat, semua bisa normal kembali, kita bisa anak-anak bisa sekolah, kita bisa berusaha dengan maksimal, ekonomi membaik. Ya, untuk anak-anak sekolah seperti yang saya sampaikan tadi, saya berharap anak-anak bisa ke sekolah lagi. Namanya anak sekolah. Kalau anak sekolah itu ya di sekolah. Kalau belajar bisa dimanapun. Ya, biarkanlah anak-anak kembali ke dunianya di sekolah. Ya, itu aja, Mairi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih pada bapak-bapak narasumber semuanya telah memberikan informasi kepada kita semua. Semoga Sumatera Barat, Indonesia terbebas dari COVID-19 ini. Amin. Kita sudahi FGD Amin. kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Supiarsa, Ya, sama-sama, Ferry. Irfan, Pak Yose. Sofiar, Pak Yose. Kawan-kawan satunya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elvan, Pak Sofian, adik-adik mahasiswa. Terima kasih, Terima kasih Bu. Bunda Ike. Ya Mas. Ya, Dan waktu mau jadi narasumber kami lagi ya Pak. oke, insya Allah mudah-mudahan. Salam, Bu. Ya. Ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Yose, Pak Yose, Iya, Bunda Ike. Pak Dery, Kak Dery. Izinlah, Bu. Iya Pak. Apa nih? Ya, makasih, Bu. Ya.